Kami dari SMA Negeri Maritim Banggai mengucapkan selamat datang Bapak Gubernur Sulawesi Tengah di Banggai Laut Muara. Selesai. Tutup. Formasi. Dan hati.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suatu kesyukuran kita bersama atas kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada hari ini. Untuk itu satu buah pantun pada acara pembuka ini. Gunung tinggi penuh tantangan, hutan lebat jadi perjalanan, sembilan berani tetap jadi tujuan, takkan gentar walau penuh cobaan. Ya, berikan aplaus untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali dan sebagai acara pembuka pada rapat kerja hari ini, hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah, yang kami hormati Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut bersama Ibu, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten dan seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut, dan yang kami hormati pejabat yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, yang mulia para Basalos Tangkap Batu Mondoan Banggai, para camat, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala desa, ketua BPD se-Kabupaten Banggai Laut, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembukaan rapat kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut. Dengan hormat kepada Bapak Haji Riyadman An-Nursin, Sarjana Agama, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hari nan indah dan bahagia ini, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Pada hari yang berbahagia ini, kami berada di tempat ini menghadiri pertemuan dalam rangka kunjungan kerja Gubernur bersama Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jajaran pemerintah dan masyarakat Banggai Laut. Semoga rahmat dan ridha-Mu menyertai kami semua. Oleh karena itu ya Allah, semoga Engkau senantiasa membimbing para pemimpin kami pada jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dan rahmati, jalan menuju kebahagiaan, menuju keselamatan dan keabadian. Oleh karena itu ya Allah, perkenankanlah doa dan pinta kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jawabnya. Sebab kalau tidak dijawab, pahalanya Bapak saya ambil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bersama Ketua Tim Penggerak PKK, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Ini juga kalau kita tidak hormat nanti di rumah ada masalah. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR Kabupaten Banggai Laut, Pak Dandim yang diwakili Pak Dan Ramil, Pak Kapolres yang diwakili Pak Kapolres, Kapolsek, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Jadi izin memperkenalkan Pak Gubernur, ini beliau baru ya, baru saja bertugas di Banggai Laut. Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, para staf ahli, asisten gubernur, pimpinan OPD lingkup pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para staf ahli bupati, asisten, yang mulia para Basalo Sangkap, para camat, para kepala desa, BPD yang di atas. Izin Pak Gubernur menyampaikan ini semua desa yang ada di Banggai Laut dan seluruh BPD ada di lantai 2. Para pimpinan BUMN, BUMD yang hadir, tokoh adat, saya mohon izin berdiri. Semua para Basalo Sangkap, ini tokoh adat kita di Banggai Laut. Sebelum ada raja di Banggai Laut, maka Basalo 4 ini yang memimpin Raja Banggai. Dari 4 Basalo itu, 4-4-nya om saya. Silakan kembali. Segala puji tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dalam rapat kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Saya tidak lama, karena Banggai Laut ini bisa gagah. Saya ulangi lagi ya, karena Banggai Laut ini bisa gagah itu di tangan beliau. Sebagai waktu itu beliau masih anggota DPR RI Komisi 5. Saya memanfaatkan jabatan beliau. Akhirnya saya dapat bandara. Studi kasus yang paling dekat, begitu acara
dengan KPK, saya hanya bisik beliau, Pak Gub, boleh izin tanda tangan? Apa itu? Di BNPB. Ini bulan 9 jatuh 15 miliar. Ada lagi yang lebih khusus. Berkat doa masyarakat Banggai Laut dan di tangan beliau, belum juga jadi gubernur, Pak. Belum gubernur. Orang efisiensi sekarang sudah 50% pekerjaannya. Pelabuhan Bungin dengan anggaran 70 miliar. Sekarang Pak Bupati minta apa? Saya biar tidak minta pasti beliau kasih. Jadi kalau beliau gubernur ini, saya rasa sebagai senior, saya rasa sebagai orang tua, saya rasa sebagai sahabat, dan saya rasa sebagai teman. Tidak ada garis yang memisah. Kenapa? Karena dua-duanya berani, Pak. Kalau beliau berani, kalau saya nekat, Pak. Waktu 600, ini sekedar cerita, waktu 660 miliar, saya dapat hadiah dari pemerintahan yang lama. Tidak terlalu banyak, hanya utang 250 miliar. Tapi saya berani, yang sekarang Bapak Gubernur sampaikan, berani sehat, Pak. Alhamdulillah Banggai Laut sudah UHC 2 kali. Cerdas. Begitu saya jadi bupati kesehatan dan pendidikan, semua anak sekolah, khusus SD yang baru masuk sekolah, mungkin pertama yang memberikan baju dari sepatu, baju seragam, topi dan seterusnya, sampai tas dan buku, itu pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Ini nekat, belum berani, Pak. Apalagi berani digabung dengan nekat, selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak terlalu panjang. Kebanggaan kita Pak Gubernur adalah pariwisata dan perikanan. Ini berani kita, supaya bisa UMKM di sana. Jadi yang saya minta melalui Pak Kadis, tolong ingatkan Pak Gubernur. Siapa tahu Pak Gubernur lupa. Karena itu pintu gerbang untuk kita bisa membuka akses naiknya pendapatan di bidang perikanan. Sebentar akan Bapak Gubernur akan dibawa oleh Pak Kadis bersama saya untuk melihat Matok. Jalannya mulus, Pak. Dulu gunung-gunung, saya dengan beliau koordinasi, menghadap dengan beliau ke gubernur, kita dikasih jalan. Sekarang jalan sudah bagus. Sekarang kapal sudah berlabuh di pelabuhan Matok. Matok ini milik provinsi, Pak. Nah, saya mau buat TPI di luar Matok. Yang sana marah, jangan Pak. Kalau boleh, pas pintu Matok, Bapak buat TPI. Tapi saya bilang perbaiki dulu pelabuhannya, supaya kapal-kapal bisa berlabuh. Mudah-mudahan di rapat kerja ini orang Batai berdoa, ya, berdoa. Ini yang kita minta lengkap orangnya ini, ya, biar kita dikasih itu pelabuhan Matok bisa berjalan baik. Yang nyata hari ini bersamaan dengan rombongan Bapak Gubernur, Bapak tanda tangan hari ini ada dari Kementerian PUPR hari ini untuk melihat jalan, mengukur jalan dengan anggaran 27 miliar. Begini kalau jadi pimpinan, dingin tangannya, tanda tangan cair, Pak. Sudah tidak salah orang Selesenggar mirin, cair terus. Bagaimana Ibu Wakilnya? Bandara sudah, Pak Gubernur, akses ke antar pulau, antar daerah dan antar provinsi kami sudah akses, Pak. Di saat saya memimpin 7 kapal Nusantara, Sabuk Nusantara kami sudah jalan. Gorontalo, Mansalem, Gorontalo, Lubuk, Mansalean, Labobo, Banggai, Makassar, Banggai, Kendari. Kalau ke Kendari bawa ikan, pulang bawa beras. Dari kami tidak punya inflasi, Pak. Kalau ke Makassar itu bawa sembako. Kalau dari Manado itu bawa aqua dan gula. Gula pasir itu dari Gorontalo.
Sampai sekarang berjalan 7 kapal Sabuk Nusantara itu berjalan. Izin Bapak Gubernur, ini bukan usulan Pak, ini minta Pak. Saya memohon kepada Gubernur dan saya minta peri dari Banggai, dan ini sudah saya usulkan, tinggal Pak Gubernur izinkan lagi, kasih saya rekomendasi, saya bawa lagi kementerian untuk peri dari Banggai, Labobo, Bangkurung, dan Moilong. Ini suratnya sudah di Kementerian Perhubungan. Surat saya sudah di Kementerian Perhubungan. Kenapa sampai Moilong? Karena di Moilong kami punya ikan yang banyak. Di sana Moilong punya sayur, Pak. Rencana pedagang saya langsung bawa ikan ke Moilong, baliknya kapal. Dan ini kapal muat peri muat mobil, Pak. Bisa bawa sayur bayam dari lain. Dulu kami tidak punya kontainer, kapal kontainer. Di saat saya memimpin sudah ada kapal kontainer 2, dan ini subsidi juga. Bapak juga yang tangan saya bawa waktu kita di Senayan. Peri gratis, penumpang tahun naik saja sekarang ada. Peri gratis antar pulau, penumpang naik tidak bayar, Rp5 tidak bayar. Kontraknya 1 tahun. Kalau Bapak izinkan, saya minta juga rekomendasi, tambah lagi 1 tahun. Bapak Gubernur juga sudah ACC. Saya punya jembatan Pai Supuso. Kalau ada dari balai pasti sudah masuk, Pak. Itu Pak Gubernur sudah ACC juga. Untuk menuju bandara. Ini perkirakan umur jembatan ini kalau 5 tahun kemudian ini sudah roboh, Pak. Apalagi kita punya uang tidak ada. P3K kita bayar, tidak bayar, bahaya, Pak. Saya kira itu nanti sebentar diperpanjang akan dibahas oleh Bapak Gubernur. Sekali lagi selaku pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih pemilihan tempat rapat kerja Bapak Gubernur dan seluruh rombongan di PNOPD staf ahli ke Banggai Laut. Mewakili masyarakat Kabupaten Banggai Laut di dalam penyambutan, mungkin ada kekeliruan kami atau ruangan kami tidak sempurna, saya mohon dimaafkan. Sudah ini kekuatan kami sebagai orang pulau, Pak. Orang pulau juga tapi tidak kampungan. Walaupun kami tinggal di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah, tapi kami juga tidak kampungan. Gubernur bilang, hebat juga anak setting ini ruangan. Oh iya. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini akan menjadi catatan bukan buat kita ya, catatan buat para gubernur bahwa inilah, kalau minta banyak beliau punya pikiran banyak, minta sedikit tapi berhasil, Pak. Oh, catatan banyak, minta. Saya bukan orang minta-minta. Saya orang bekerja. Kalau tidak bekerja tidak begini, Bang Elaw. 660 miliar bayar gaji pegawai selesai, yang dikelola hanya 100 miliar. Wow, apa mau didapat? Apalagi efisiensi begini. Maka saya sampaikan OPD, tugas Bapak adalah beramal di daerah terpencil. Alhamdulillah Banggai Laut di saat saya pimpin 2022 Banggai Laut sudah saya lepas dari daerah tertinggal. Sudah saya pimpin, sudah lepas dari daerah tertinggal. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa orang Banggai Laut supaya jembatan Pai Supuso yang sudah di ACC Pak Gubernur bisa jatuh tahun depan. Amin. Saya minta tepuk tangan buat kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon permohonan maaf bagi kami yang mungkin ada satu hal yang dilaksanakan hari ini yang ya kurang enak. Sebelum saya turun dari podium ini, saya mohon dimaafkan. Itulah karya dan cipta kita untuk menyambut Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah atas sambutan yang luar biasa dari Bupati Banggai Laut.
Hadirin yang kami hormati, sebelum kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah, baiknya mari kita saksikan bersama penayangan video program 9 Berani Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Selamat menyaksikan. Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Provinsi Sulawesi Tengah sedang berada di persimpangan sejarah. Rakyat menaruh harapan dan kami menjawabnya dengan beranian. Kami menetapkan arah pembangunan yang berpijak pada cita-cita rakyat, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai yang maju, sejahtera dan lestari dalam keberlanjutan lingkungan hidupnya. Bersama Ibu Wakil Gubernur Dr. Reni Alamajido, kami membawa besar untuk tahun 2025 hingga 2029 mendatang. Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang hidup dan berkelanjutan. Visi ini adalah tekad kuat kami. Kami memastikan kualitas hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yakni pendidikan dan kesehatan gratis. Kedua, menguatkan ekonomi rakyat berbasis potensi unggulan di setiap jengkal tanah Sulawesi Tengah. Ketiga, kami akan membenahi infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor. Keempat, tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan yang tangguh berdasarkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal adalah keniscayaan bagi kemajuan Sulawesi Tengah. Untuk menjabarkan visi besar ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan program-program prioritas, 9 langkah berani memperjuangkan hidup masyarakat dalam segala bidang. Di tengah 9 program yang kami jalankan ini, ada 2 yang menjadi prioritas utama kami. Karena kami percaya ini adalah fondasi Tengah, berani cerdas dan inisiatif. Berani cerdas memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah bisa sekolah, tidak lagi terhalang oleh biaya. Sementara itu, di bidang kesehatan, kami tahu bahwa akses layanan kesehatan haruslah setara dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah lewat program Berani dan sistem sehat. Lebih dari 29 pelayanan kesehatan telah kami berikan dengan penuh perhatian. Setiap orang bisa mendapat perawatan yang layak tanpa perlu khawatir soal biaya, karena layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP kini sudah menjadi peta. Baik, berikan aplaus yang paling meriah atas tayangan video 9 Berani dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi rapat kerja pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Anwar Habib, Magister Sains, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dapil Banggai Bersaudara Pak Haji Samiun,
Yang saya hormati dan saya banggakan Bupati Banggai Laut. Beliau ini memang cocok di daerah-daerah begini. Karena memang di daerah begini ini harus setengah koboi sedikit bupatinya. Karena kalau tidak, daerah-daerah yang baru itu butuh kepemimpinan yang kuat, yang punya jaringan, sehingga kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan kekuatan jaringan. Dan inilah yang dimainkan oleh Pak Bupati. Seperti sekarang ini di tengah orang semua teriak kurang uang, justru uang masuk terus. Saya lihat ini uang masuk terus Pak Bupati, ya. Itu tentu karena tangan dingin pemimpin. Yang saya hormati dan juga saya banggakan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut, Pak Kajari, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dandim, atau yang mewakili segenap kepala instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Banggai Laut yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Sekda dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap camat, para kepala desa, ketua BPD. Yang saya hormati dan kita muliakan para tokoh adat. Yang saya cintai, saya banggakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Ini Wakil Gubernur merangkap Gubernur Kesehatan. Jadi di Sulteng ini ada 2 gubernur Bapak Ibu, supaya orang Banggai Laut tahu, Pak Bupati. Ada Wakil Gubernur yang bersifat umum dan ada Gubernur Kesehatan. Jadi kalau urusan kesehatan Pak Bupati sudah komil, jangan lobby sama saya. Komil lobby sama Gubernur Kesehatan, karena beliau ini seorang dokter, mempunyai pengalaman yang luar biasa. Pernah menjadi kepala dinas, mulai dari kepala puskesmas sampai kepala dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir wakil wali kota Palu yang naik kelas menjadi wakil gubernur. Yang saya hormati teman-teman para pimpinan perangkat daerah yang menyertai saya dalam perjalanan ini. Yang pertama, Ketua Tim Penggerak PKK yang sementara ini sedang bersama-sama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Jadi yang saya hormati, saya perkenalkan Asisten 1 Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, ini Pak Dr. Fahrudin D. Yambas. Jadi beliau kalau ada urusan Pak Desa, urusan kasus tanah apa segala macam, ya tolong dicari beliau di Palu. Kemudian selanjutnya Kepala yang mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan Balai Latihan Kerja. Yang sekarang ini kita punya program, yaitu latihan tenaga kerja. Jadi kita sudah buka satu contoh Pak Bupati, sekarang kita sudah buka pelatihan kursus bahasa Mandarin. Supaya apa? Ini penting karena satu, banyak industri di Sulawesi Tengah ini dari Tiongkok, dari Cina. Juru bahasa itu gajinya besar Pak Bupati, bisa sampai 8-10 juta juru bahasa. Nah, kebanyakan juru bahasa di Morowali Utara dan juga di daerah-daerah lain sekarang ini kebanyakan orang dari luar.
Nah, saya mau kalau bisa juga bahasa itu dari KTP Sulawesi Tengah. Nah, kita buka kursus. Kalau ada anak-anak kita yang mau kursus bahasa Mandarin di Palu, disiapkan kursus gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting supaya kalau selesai dan kami siap salurkan Pak Bupati di tempat-tempat kerja. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan, itu Pak Bupati yang punya pelabuhan tadi, Bapak Sandra saja di sini Pak, yang dia pulang kalau tidak jelas tadi itu pelabuhan Matong dan ya pelabuhan Matong ya. Matong. Nah, coba Bupati nanti Pak Kadis ya. Matong Kadis Perikanan. Nah, sudah 2 orang Sandra saja di sini, jangan orang pulang dulu kalau tidak jelas. Nah, kemudian selanjutnya Bank Indonesia. Kita juga bawa Bank Indonesia Pak. Siapa tahu Bupati kurang-kurang doi dengan Pak Bupati bilang sama Bank Indonesia. Nanti beliau ini akan membawa materi bagaimana sistem, bagaimana keadaan keuangan di Sulawesi Tengah termasuk Banggai Laut. Nanti beliau akan buka supaya kita paham kondisi bagaimana perkembangan daerah kita dari sisi finansial. Kemudian Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Sandra. Ini Pak Bupati, tadi saya lihat mencatat terus apa yang dibilang Pak Bupati, semua sama orang ini, sama beliau ini Pak Bupati yang Bapak sebut-sebut tadi itu. Kepala Dinas Perikanan, ini yang tadi pelabuhan Mato itu segera realisasikan itu Pak, karena saya berutang budi ini di Banggai Laut. Komio harus tahu ini semua PD. Ini beda dengan kabupaten yang kita datangi ya. Ini Banggai Laut ini spesial buat saya karena luar biasa. Saya tidak pernah keliling Banggai Laut, tapi berani menang besar di Banggai Laut. Jadi kita. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Nah, ini yang berhubungan SMA, SMK, SLB dan beasiswa. Nah, pokoknya kalau masih ada di antara kita ini punya anak yang belum terdaftar di beasiswa berani yang kuliah di mana saja, nanti Ibu Kadis siap menerima sekarang untuk kita daftarkan kalau belum terdaftar. Karena ini beasiswa ini tidak main-main, bukan sementara akan saya keliling juga SMA untuk menyampaikan kepada anak kita supaya mereka semangat sekarang kuliah, karena begitu tamat dia masuk kuliah di mana saja di Indonesia bahkan di luar negeri, semua biaya UKT-nya, SPP-nya dibiayai dari pemerintah provinsi sampai dia sarjana, termasuk kedokteran. Tadi ada di bandara di pelabuhan, Pak terima kasih banyak Pak, anak saya sudah dapat beasiswa kedokteran 20 juta per semester. Sekarang Pak Bupati saya keliling ini juga nanti dalam salah satu supaya Pak Bupati dorong anak-anak kita di Banggai Laut supaya kalau bisa minat di Fakultas Kedokteran, anak SMA kita, supaya nanti yang jadi dokter-dokter itu anak-anak kita di sini, supaya itu orang tidak pulang-pulang. Ya. Nih, jadi tidak usah takut Bapak Ibu, orang-orang susah yang tidak bisa membiayai biaya kedokteran itu nanti ditampung oleh berani sehat, berani cerdas. Ya. Ini bukan di sini yang diurus. Kemudian Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Rifani Pakamundi. Ini urusan izin-izin Bapak sama beliau. Kemudian selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga, PU Bina Marga. Nah, itu Pak Bupati, jembatan apa tadi? Waktu itu bulan berapa saya kasih tahu Umi bilang jembatannya? Sudah saya kasih tahu waktu Pak Bupati WA saya. Lewat WA langsung masuk program. Jadi sementara saya suruh beliau pergi lihat. Ya, sudah staf sudah pernah datang lihat. Sudah didesain. Nah, terus desain memang bagus-bagus karena tadi mau dikasih nama. Nah, Kadis. Kemudian Kepala Dinas Cikasda. Ini
ini kalau ada masih kurang-kurang air sama beliau ini ya. Daerah-daerah kita yang masih kekurangan air minum ya. Kemudian yang mewakili Kepala Kakang Kesbang Pak Dodi Agam, karena Arfan lagi tugas luar mendampingi kepala staf. Kemudian berikutnya Direktur Rumah Sakit Undata. Kita bawa ini supaya kerjasama dengan rumah sakit sini. Ada pasien kita yang mau dirujuk di sana, Undata sekarang siap segala-galanya di sana. Bahkan operasi jantung juga sudah dilaksanakan di Undata sekarang. Kalau ada yang jantungan, nggak usah jauh-jauh ke Makassar, ke Jakarta, di harapan kita cukup di Undata. Lengkap, kita punya peralatan setara dengan rumah sakit harapan kita. Kemudian selanjutnya yang Kepala Dinas Perkintan ya. Ini permukiman dan pertanahan. Jadi urusan bedah rumah. Nah, itu. Karena juga janji kita dulu waktu kampanye rumah tidak layak huni. Jadi ini program kita terus berjalan. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini tadi yang berhubungan dengan berobat hanya dengan KTP. Nanti sebentar kita komitmen, Ibu Wakil, Ibu Gubernur Kesehatan hadir di sini hanya untuk bikin komitmen dengan semua kepala puskesmas, dengan semua fasilitas kesehatan supaya berobat dengan KTP ini benar-benar sampai ujung-ujung Sulawesi Tengah bisa terjadi. Jadi bukan sekedar cerita ini berobat dengan KTP, ini sudah kabupaten ke-7 yang kita datangi, 6 kabupaten sebelumnya semua sudah tanda tangan komitmen. Nanti sebentar saya jelaskan. Kemudian selanjutnya Kepala yang mewakili Kominfo. Nah, ini. Nanti Pak Bupati kita sekarang buat command center di semua kantor, termasuk nanti kantor Bupati. Pak Bupati tolong dibuat. Saya tadi rencana untuk membuat sementara kita lakukan sehingga nanti rakyat miskin di Sulawesi Tengah ini ada 310.000 orang, 310.000 rumah tangga. Itu nanti ke depan kita kerjasama Pak Bupati, semua rumah-rumahnya mereka ini akan kita pasangi CCTV supaya semua orang bisa lihat bahwa ini yang menjadi tujuan kita berpemerintahan ini. Ini tujuannya Gubernur dan Bupati hadir sebagai pemimpin menyelesaikan 310.000 rakyat Sulawesi Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan. Nanti saya lihatkan di Banggai Laut berapa banyak Pak. Kemudian ini yang paling kecil, Ibu Kadis Perkebunan dan Peternakan. Nah ini yang mengirim-kirim sapi kemarin waktu Lebaran, dapat sapi berapa di sini? Ini 2 kena 400 kena 800. Oh, dua ekor. Nah. Oh gitu. Nah ini, tapi tolong kalau ada di sini di kerjasama dengan Kepala Dinas Perkebunan nanti itulah saya bawa mereka Pak Kadis, kamu orang manfaatkan baik sampai malam. Sampai malam nanti silakan di crossing ya antara program kabupaten dan provinsi. Saya bawa ini bukan untuk ikut-ikut mengawal saya, tapi untuk mempertemukan dengan Kepala Dinas. Ya. Terima kasih Bu Kadis. Kemudian ini Direktur Rumah Sakit Madani. Nah, paling kecil di antara kami. Ini beliau ini ahli spesialis ortopedi. Ada yang susah-susah sakit-sakit tulang Pak Bupati. Nah sudah, jangan cari-cari kemana-mana, cari Dokter Habibi. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Nah ini Pak Bupati. Komentar itu dana bagi hasilnya provinsi. Tapi sudah mau dicairkan ya. Ya. Perubahan negara diketuk, Pak Bupati dapat uang lagi dari provinsi. Berapa Banggai Laut punya?
7 miliar, 7 miliar Pak Bupati. Tersenyum lagi Bupati, dapat 7 miliar dari gubernur. Kemudian siapa lagi? Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ya, ini yang suka bagi-bagi beras ini. Ini di sini bawa beras Pak. Di Bulog di sini ada Bulog, kepala Bulog. Tidak ada Bulog di sini Pak. Oh di Luwuk. Nah, coba kamu urus itu beras. Bawa beras murah di sini banyak-banyak di Banggai Laut. Sudah ada. Rencananya bulan depan. Jangan bulan depan, kalau bisa sebelum akhir Agustus ini sudah ada Pak Kadis ya. Kasih 2 kali lipat jatahnya di sini. Hah? Berapa? 700 ton. Nah, itu. Kalau tidak 700 ton, Bapak yang lengser nanti. Bapak, saya ini bicara di depan pendukung saya ini ada di sini. Bapak jangan bikin malu saya di sini. Siapa lagi? Oh, dari dia tanaman mawar dinas. Tidak ada cetak sawah di sini ya, enggak ada. Ya. Pak Digogo di sini. Ya. Ini kepala dinas. Kemudian kepala dinas siapa lagi? Ini juga ada staf ahli yang ikut saya di sini, Pak Dr. Rahmat. Kemudian saya kira itu saya juga ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada ibu-ibu Persib, Ibu Bayangkara, dan pengurus organisasi wanita yang ada di Banggai Laut yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan rapat kerja ini kabupaten yang ke-7 Pak. Setelah Buol, Morowali Utara, kemudian Banggai Kepulauan, ke-6. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Ini supaya menyatukan persepsi kita, menyatukan pemahaman kita dan program kita untuk membangun Sulawesi Tengah. Karena Sulawesi Tengah itu membangunnya dimulai dari kabupaten. Jadi kalau gubernur itu egois sendiri membangun Sulteng ini salah. Jadi kalau mau membangun Sulteng ini harus dimulai dari keberhasilan kabupaten. Kalau berhasil kabupaten, otomatis gubernur berhasil. Kalau gagal kabupaten, gagal juga gubernur. Tidak mungkin gubernur berhasil sendiri kalau tidak dimulai dari keberhasilan kabupaten. Nah inilah satu. Jadi kita hadir ini karena saya punya kesadaran, pemikiran, pemahaman bahwa gubernur itu sebenarnya tidak punya wilayah. Gubernur itu tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu adalah bupati. Yang punya wilayah itu bupati. Gubernur itu koordinator saja, mengkoordinir 13 bupati dan wali kota. Sehingga lahirlah itu program Sulteng Nambaso. Sulteng Nambaso itu Bapak Ibu sekalian bahasa daerah. Bahasa daerah Kaili, Nambaso itu artinya besar, Sulteng yang besar. Nah. Kemudian kita akan paralelkan supaya kabupaten-kabupaten ini berhasil dengan dukungan gubernur, otomatis Sulteng Nambaso tercapai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu tujuannya kita datang di sini mau menyatukan itu Pak Kadis. Kalau saya dengan Pak Bupati sudah bersatu ini, tidak sudah bersatu dari dulu sudah bersatu. Sekarang yang mau diketemukan antara perangkat daerah. Jadi inilah sehingga kita ada des, sudah selesai ya desnya. Ya, supaya Pak Kadis tidak ada lagi nanti keluhan. Gubernur bikin program yang tidak dibutuhkan oleh bupati. Kita bikin program yang dimaui oleh bupati. Jadi gubernur jangan pintar-pintar mau bikin, saya bikin ini di Banggai Laut, tapi
tidak butuh. Padahal yang diinginkan bupati adalah bagaimana bupati lebih tahu Banggai Laut daripada gubernur. Bupati lebih tahu ini Banggai Laut daripada gubernur. Maka kami datang ini bertanya, Pak, dari bidang kesehatan apa yang bisa kami dukung? Nah, ini tujuannya rapat kerja. Yang kedua, rapat kerja ini juga adalah sebagai silaturahmi, tanda terima kasih karena sudah selesai pilkada, apalagi sudah menang besar. Jadi harus datang berterima kasih, Pak. Kalau tidak nanti dibilang Pak Desa dengan Ketua BPD tidak tahu diri Pak Anwar. Tidak tahu diri, berani datang di sini. Nah, itu juga fungsi kami hadir di sini. Kemudian yang paling penting adalah rapat kerja ini kita mau membangun komitmen. Komitmen gubernur dan bupati harus satu. Kepala dinas harus satu komitmen kita. Komitmen kita apa? Saya ingin supaya semua aparatur pemerintah itu punya komitmen menyelesaikan, menurunkan angka kemiskinan. Ini tugas kita, Pak. Tugasnya gubernur, presiden, bupati itu sebenarnya ini yang pokok ini. Andaikan kita makan ini nasinya, yang lain-lainnya itu hanya sekedar itu pelengkap. Tapi tugas pokok kita sebagai pemimpin adalah menurunkan angka kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Ini yang biasa kita lupa. Kita punya program hebat, tapi ibaratnya nelayan Pak Bupati pergi menjala ikan, tidak jelas yang dia jala itu ada di bawah atau tidak. Nah, kita mau komitmen. Contoh Sulawesi Tengah itu, Pak, penduduk miskin keseluruhan itu masih berkisar 310.000. Nah, Banggai Laut masih ada 11.000 Pak Bupati. Masih ada 11.000 rakyat kita ini di bawah garis kemiskinan. Termasuk kecil ini Banggai Laut. 11.000. Ini yang menjadi tugas kita. Kenapa saya turun ini, Pak? Supaya kita semua, mari kita memulai masa jabatan periode kedua Pak Bupati dengan masa jabatan gubernur periode pertama. Mari kita rubah paradigma pembangunan kita, Pak Bupati. Makanan pokok kita, kewajiban pokok kita urus dulu ini yang 11.000. Program apa yang harus kita lakukan supaya 11.000 ini target kita, Pak Bupati, setiap tahun harus turun 1%. Jadi kalau 5 tahun ke depan, insya Allah Banggai Laut ini dari 11.000, 11 itu berapa persen, Pak Ibu? Coba kasih besar-besar. Nah, berapa persen ini? Banggai Laut 14% ya? 14. Nah, target kita Pak Bupati kalau bisa turun sama dengan nasional 9%. Ini target kita, Pak. Jadi cerita mati biar kita kasih emas ini Banggai Laut. Kalau ini tidak turun-turun, Pak, gagal kita jadi pemimpin. Biar gubernurnya berani kalau masih 11% angka kemiskinan di Sulteng, gagal kita, Pak. Karena tugas hadir kita sebagai pemimpin ini menyelesaikan ini. Nah, oleh karena itu ada dua, Pak Bupati, formulanya yang ingin saya tawarkan. Yang pertama, Pak Bupati kalau bisa lakukan dulu pemeriksaan terhadap 11.000 orang ini. Apa benar ini yang 11.000 benar orang miskin di Banggai Laut ini 11.000 orang? Karena ini data, Pak. Data yang belum tentu juga benar ini. Maka sebagai pemerintah, kewajiban kita sekarang, saya semua kepala daerah sepakat, mudah-mudahan Banggai Laut juga sepakat. Langkah awal ini bentuk tim Pak Bupati, bikin satgas pengentasan kemiskinan.
Tugas pertamanya adalah mengecek yang 11.000 itu, buka data sen Pak Bupati, kemudian nanti periksa satu-satu. Terserah mau pakai tim yang mana untuk digunakan untuk mengecek itu. Nanti bisa ditemukan, contoh di Morowali, kemarin sudah ditemu dari 14.000 orang miskin di Morowali, banyak Morowali itu masih ada 14.000 di data. Setelah Bupati bikin tim, datangi satu-satu rumah itu, ternyata tinggal 7.000. Saya percaya Pak Bupati di Banggai Kepulauan juga, Banggai Laut ini juga begitu. Nah, ini tahap pertama. Jadi kita harus mengetahui, jadi tolong Pak Desa, Ketua PPD, kita hilangkan paradigma, karena biasanya juga ini, saya ini mantan kepala desa, mantan camat, biasanya kita ini daripada tidak dapat bantuan, sudah kasih masuk saja orang banyak-banyak. Betul atau tidak? Itu paradigma lama supaya kita dapat uang. Tapi kau biar tahu, harga diri kita sebenarnya ada di sini. Pemerintah, harga diri kita ada di sini. Biar kita hebat, gubernur hebat, bupati hebat, camat hebat, kepala desa hebat, tapi di BPS masih tercatat sebanyak ini, tidak ada guna-gunanya kita. Target kita, angka kemiskinan itu minimal di bawah nasional. Nasional sekarang 9%. Jadi kalau kita bisa di bawah 8%, Pak Bupati, insya Allah kalau tinggal 8%, Banggai Laut Bapak selesai 5 periode sudah. Terserah Bapak mau jadi DPR RI, mau jadi apa, itu aman Republik. Ini intinya. Nah, kenapa kita rapat kerja ini? Satu. Yang kedua, setelah pasti ini yang berapa banyak sebenarnya yang aslinya orang miskin itu baru kita bikin program. Contoh misalnya program sekarang ada Berani Cerdas, mau kuliah anaknya aman. Kemudian ada Berani Sehat, mau berobat di mana saja di seluruh Indonesia pakai KTP saja aman. Yang ketiga yang kita mau nanti bicarakan Pak Bupati, bagaimana rumahnya. Kita perbaiki rumahnya mereka. Kalau Pak Harto dulu bilang sandang, pangan, papan. Nah itu. Orang miskin itu cuma 3 ini. Makanya kita di provinsi orang yang miskin nanti ini kita kasih pakaian sekolah gratis. Yang penting benar-benar miskin. Kemudian yang kedua perumahannya. Nanti kita atur Pak Bupati berapa banyak di Banggai Laut, nanti kita cicil setiap tahun berapa banyak, provinsi berapa banyak, kabupaten berapa banyak. Kalau rumahnya sudah selesai, sekolah anaknya sudah ditanggung, kemudian biaya pengobatannya ditanggung daerah, insya Allah Pak Bupati 5 tahun tinggal 7%. Baru kita intervensi program misalnya kebunnya, program misalnya kalau nelayan kasih bantuan alat tangkap modern mereka, insya Allah selesai. Ini formula yang akan kita ciptakan supaya kita selesai. Sambil mengurus yang Pak Bupati tadi sampaikan, bikin jembatannya supaya mulus, bikin pelabuhannya supaya daerah ini meningkat, uangnya PAD-nya bisa naik untuk membiayai siapa? Membiayai orang miskin itu. Berdosa kita Bapak Ibu sekalian membiayai orang yang mampu ketimbang orang yang miskin. APBD kita ini bukan adil, ya, bukan harus adil semua orang dapat, tidak. Tugas utama kita Pak Desa, Pak Camat, Pak Bupati, saya itu adalah menyelesaikan dulu yang 11% ini. Dan mereka ini Bapak Ibu sekalian, contoh Pak Bupati, di Morowali itu ditemukan ada orang yang sudah meninggal Pak, masih ada namanya di sini. Ada orang yang sudah rumahnya batu, rumah batu, listriknya 900, masih masuk miskin. Coba masuk di akal kita itu kalau listriknya 900 masih masuk kategori miskin. Nah kalau ini nanti kita dapat, saya yakin Pak,
Pak Bupati ini orang gerak cepat, baru kita kasih kode mata langsung selesai. Kalau Pak Bupati dia sudah tulis itu. Kalau saya menghubungi Pak Desa nanti dengan pokoknya dikasih lari Pak Bupati gara-gara. Karena ini inti Pak, ini yang banyak dilupakan oleh banyak kepala daerah. Yang selalu kita pikirin kepala daerah bikin program kayak seperti ini, berani sehat, berani cerdas. Saya bilang kalau data ini sudah lengkap, nanti nama-nama orang yang benar-benar miskin ke Sulteng itu saya kasih kepala dinas. Nanti ada sistemnya. Begitu mereka masuk mengurus apa saja di semua dinas, maka ini menyala dan ini prioritas orang ini harus diurus. Itu makanya di Al-Quran itu disebut ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kita ini beragama tapi dianggap bohong. Kenapa bohong? Karena kita tidak pernah mengurus orang miskin. Orang-orang miskin itu nggak orang malu, harga dirinya tinggi. Kalau mengurus-ngurus itu, mengusul-ngusul, musrembang, orang tidak mau kasih itu pergi-pergi mengurus. Siapa yang mau urus ini? Inilah rapat kerja ini Pak Bupati. Saya hakul yakin Pak, kalau ini semua bupati, wali kota bikin ini gubernur, insya Allah Pak, saya siap nanti Pak Bupati. Kalau datanya lengkap, kita sama-sama nanti Pak Bupati kita bikin aplikasinya. Pak Bupati bisa setiap saat kemana saja tinggal buka, klik, coba lihat orang ini apa ada perkembangannya 1 tahun kemudian, intervensi programnya apa. Kepala-kepala dinas saya bilang provinsi, kalau ini datanya lengkap, saya kasih nanti satu kepala dinas misalnya 50 rumah kau punya tanggungan, kau pelihara itu 50 rumah itu, insya Allah kau akan jadi kadis 5 tahun selama saya jadi gubernur. Yang penting pelihara orang ini 50 rumah. Pak Bupati bikin begitu Pak, pasti semakin banyak rezeki kita urus orang miskin. Apalagi sekarang Pak Bupati ada sekolah rakyat, Pak Bupati mengurus sudah kasih lahan. Sekolah rakyat itu luar biasa sekolahnya Pak Prabowo. Anak orang miskin yang dilatih di situ. Saya punya provinsi dapat 1 sekolah, sudah mulai sekarang. Tahun depan 1000 orang yang akan diterima, mulai dari SD, SMP, SMA. Semua makanannya, semua bajunya, segalanya ditanggung oleh negara. Nginap. Nah ini baru mengurus orang miskin. Ya tidak ada lagi koneksi. Bila ada keluarganya si A bisa masuk, tidak bisa Pak, karena Pak Prabowo langsung minta, coba saya mau lihat rumahnya. Jadi kita mengirim nama itu lengkap dengan rumahnya. Nah ini untuk orang miskin. Jadi itu tadi tujuan rapat kerja ini Pak, supaya kita satu persepsi semua. Tugas pokok utama kita adalah menyelesaikan yang menurut angka provinsi 11%. Tapi bagaimana kita mau selesaikan kalau ini tidak jelas datanya? Saya yakin Pak Bupati di sini tidak akan mungkin 11% itu. Pasti akan lebih di bawah lagi setelah lakukan. Tapi kita mendatanya harus jujur. Tidak boleh biar keluarga kita kalau dia sudah mampu jangan masuk. Kali ini kita mau intervensi besar-besaran mereka supaya mereka bisa keluar dari keadaan itu. Nah, ini tujuannya kita melakukan rapat kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kita juga mau bikin komitmen. Nah, jadi nanti kami datang ini bikin komitmen Pak Bupati, semua puskesmas, semua fasilitas kesehatan kita mau bikin komitmen. Pokoknya sekarang Sulteng ini jangan lagi asal KTP Sulteng, tidak usah commute tanya-tanya menunggakah atau tidak adakah BPJS-nya, asal datang KTP langsung layani. Kalau ditanya siapa yang bayar, gubernur. Baru 7 bulan Pak Bupati sudah ada 80.000 orang yang berkasus begini seluruh Indonesia, seluruh Sulawesi Tengah yang kita bayar. Jadi tidak usah takut, puskesmas tidak usah takut. Kita yang bayar, tidak gratis.
tetap dibayar puskesmas, tetap dibayar rumah sakit, tapi yang bayar bukan BPJS. Yang bayar itu adalah Dinas Kesehatan ke BPJS. Jadi kami tinggal tagih ke BPJS, BPJS tagih ke Pemda. Bahkan sekarang ada penyakit yang tidak ditanggung BPJS, tidak usah layani saja, nanti tagih ke Dinas Provinsi. Misalnya baku parang, kena busur, atau kena bom tangannya, atau apa lagi, KDRT dipukul sama suami misalnya, pergi saja di puskesmas diobati. Siapa yang bayar pengobatannya? BPJS tidak tanggung, yang bayar gubernur. Kamu mau dapat di mana lagi gubernur begitu? Jadi itu yang kita mau bikin komitmen. Jadi di Banggai Laut ini disaksikan oleh Pak Bupati, tidak boleh lagi ada pungut. Yang penting KTP Sultan. Siapa saja, jangan, tidak boleh terjadi. Karena uangnya semua kita sudah siap ini. Tidak main-main. Kita pendidikan kesehatan ini, saya bilang biarlah 5 tahun saya jadi gubernur, ini saya mau urus tuntas 2 hal ini. Jadi kebutuhan rakyat. Sama kita mau komitmen dengan semua kepala sekolah SMA, SMK, SLB di Banggai Laut ini. Tidak boleh lagi pungut-pungut 1 sen pun. Mau masuk pertama, mau minta uang komite, tidak ada. Tuh. Kalau ada yang mau pungut-pungut begitu, nanti semua kewenangan saya di bidang SMA, SMK nanti akan saya serahkan sama Bupati. Jadi kalau ada kepala sekolah yang mau diangkat Pak Bupati, harus ada rekomendasinya Bupati, baru saya bisa angkat. Supaya Pak Bupati tiap hari keliling berkontrol SMA. Selama ini kan SMA tidak diurus Bupati. Ini yang kita mau komitmenkan semua, supaya SD, SMP tugasnya Bupati, tidak boleh ada pungutan. SMA, SMK, SLB tugasnya gubernur, tidak boleh ada pungutan. Kenapa? Karena kita sudah declare wajib belajar 12 tahun. Itu wajib belajar, rakyat wajib belajar, pemerintah wajib menyiapkan sarananya tanpa bayar. Itu wajib belajar. Kalau masih ada bayar-bayar, bukan wajib belajar. Lebih baik sekolah di swasta. Ini kita mau komitmen itu. Bahkan saya tantang kalau Pak Bupati bersedia bikin Banggai Laut wajib belajar 13 tahun. Itu Pak Bupati langsung terkenal di dunia itu. Karena belum pernah ada kepala daerah di Indonesia ini berani 13 tahun. Semua PAUD dibiayai. Itu baru wajar 13 tahun. Sekarang yang banyak wajar 12 tahun, tapi tidak banyak juga daerah yang wajar 12 tahun tidak ada pungutan. Yang namanya wajar, wajib belajar, tidak boleh ada pungutan. Kalau ada kepala sekolah SMA, SMK di Banggai Laut ini, sekolah yang masih pungut-pungut biaya, sekolah lapor. Karena ini adalah bagian dari Sultan Berkah, azan berkumandang, izin berkenan kita hentikan dulu rapat kerja di Pak Bupati, kita sholat, selesai sholat baru kita lanjutkan. Apa komisi sepakat? Kalau komisi sepakat saya lapor, kalau tidak sepakat saya lapor sama Allah. Jadi kita berhenti dulu Pak Bupati, habis itu kesini dulu, tidak lama lagi ini saya pemaparan baru kita istirahat. Ya, sepakat? Nah, kalau begitu kita skor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.